Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mau berbagi cerita sedikit tentang pengalaman saya setahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 Juli 2019. Itu saya melahirkan dan karena meninggal di dalam ya. Jadi ceritanya pertama kali saya dinyatakan positif hamil itu USG pada bulan Desember 2018. Itu saya udah masuk 6 bulan, udah masuk 6 minggu. Nah, jadi untuk HPL-nya itu saya bulan Agustus tanggal 20. Tapi setiap bulan itu saya rajin USG, lancar-lancar aja. Tapi pada saat masuk bulan ke-6 itu baru ketahuan kalau saya mengalami placenta previa marginal. Jadi hampir menutupi jalan lahir, tapi masih bisa. Jadi pertama kali saya dengar placenta previa itu karena ini kan kehamilan pertama, jadi belum banyak pengetahuan gitu. Jadi saya pikir hanya ya udah placenta previa itu nggak bisa normal lahirannya, cuma bisanya sesar gitu. Just it, hanya itu aja yang saya tahu, nggak ada yang nggak kepikiran kalau bahaya atau gimana. Jadi sama dokternya pun nggak dikasih tahu efek sampingnya kalau placenta itu bagaimana gimana gitu, placenta previa itu. Jadi ya udah saya jalan aktivitas seperti biasa, masih sering keluar kota, naik pesawat, naik bis, ya naik mobil, naik kendaraan, naik motor segala macam, karena saya nggak mikirin macam-macam. Ternyata sebulan 2 bulan kemudian itu masuk ke 8 bulan, nggak ada sebab, nggak ada apa, nggak ada sebelumnya sakit perut atau enggak, itu nggak ada dirasain apapun. Tiba-tiba waktu siang-siang nonton TV itu kayak ada keluar cairan yang nggak bisa ditahan gitu. Kalau misalnya kita pipis gitu kan masih bisa ditahan, kalau ini nggak, kayak langsung ser gitu aja keluar. Saya pikir itu kan air ketuban atau apa, pas dilihat ternyata itu darah. Jadi kan panik, langsung siap-siap tuh ke rumah sakit, bawa peralatan semuanya. Pada sampai di rumah sakit itu dicek sama dokter di USG segala macam, ya suruh bed rest karena memang placenta previa itu kan sangat rentan, harus benar-benar istirahat total. Ternyata nggak boleh kemana-mana, harus di atas tempat tidur aja, bahkan kencing aja itu di atas tempat tidur gitu, makan semuanya. Untuk dilahirin pun itu pada saat itu belum bisa juga karena paru-parunya belum siap, bayi juga masih 2 kilo, masih kurang gitu beratnya. Jadi dirawatlah 1 minggu di rumah sakit, disuntik paru, terus dikasih obat macam-macam biar untuk bertahan gitu seenggaknya sampai masuk 9 bulan. Terus sampai beratnya juga nambah, sampai sudah siap bayinya gitu. Takutnya juga kan kalau masih 8 bulan prematur ya, waktu itu 32 minggu usia kandungannya, jadi takut masih kenapa-kenapa nanti di bayinya gitu. Jadi udah selama 1 minggu dirawat, udah nggak ada setiap hari tuh ada darah terus, diganti berapa kali pembalut tuh darahnya penuh gitu. Tapi setelah 1 minggu bener-bener bed rest di rumah sakit, bahkan kencing aja di atas kasur gitu, itu ya bener-bener udah nggak ada darah lagi, sembuh. Jadi udah boleh sama dokter disuruh pulang sambil nunggu waktu lahiran gitu, masuk 9 bulan. Nah tapi pada udah pas pulang baru 1 hari di rumah, ternyata itu keluar darah lagi. Jadi panik kan kata dokter, kalau misalnya keluar darah lagi datang lagi aja. Jadi saya datanglah ke rumah sakit. Sampai sana ternyata memang di rumah sakit yang saya dirawat itu kurang lengkap gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa sama bayinya nanti pas lahiran, itu alatnya butuh mendesak segala macam, susah. Jadi saya dipindahkanlah ke rumah sakit yang lebih besar gitu. Nah sampai rumah sakit di sana memang itu harus dilakukan sesar segera, petunjuk dari dokter awal tuh dari rumah sakit pertama. Pas sampai sana itu dokternya tuh nggak ada, katanya besok. Jadi udah persiapan puasa segala macam tuh untuk sesar. Pas sampai besoknya dokternya lama banget, sampai sore baru ada. Pas di USG
katanya tuh nggak plasenta previa, itu normal katanya begitu, dan udah bukaan 2, jadi masih bisa berusaha untuk normal kata dokternya gitu. Di USG beratnya juga kan masih malah berkurang beratnya dari 2,2 jadi 2 kilo aja itu. Terus udah masuk bukaan 2, jadi kata dokternya udah ditunggu aja, ini udah mau lahiran gitu. Itu sore jam 4, jam 5-an gitu di USG nya. Terus waktu maghrib saya ngerasa sakit tuh, perut bener-bener sakit, tapi kata dokter ya itu namanya kontraksi. Tapi memang sih saya nggak bisa bedain antara kontraksi sama sakit apa, karena kan baru pengalaman pertama. Tapi sakitnya itu bener-bener beda, bukan sakit dari dalam, sakit yang perut dari luar disentuh aja, diusap gitu aja tuh bener-bener sakit banget, kayak kaku gitu. Nah, terus karena saya kesakitan, jadi perawatnya itu nyamperin gitu, periksa lagi. Pas maghrib ya masih detak jantung segala macam masih bagus, dicek juga masih tetap tuh bukaan 2, jadi udah persiapan tuh, udah mau lahiran. Tapi pas makin sakit, pas itu padahal jam 7 baru dicek itu sehat, masih ada detak jantungnya. Pas abis isa ya setengah 8 atau jam 8 itu diperiksa, detak jantungnya udah nggak ada. Jadi malam itu juga langsung persiapan tuh, dokter segala macam nyiapin tindakan, nunggu segala macam persiapan itu kurang lebih. Nah jam 12 baru ditindak, di operasi sesar. Dan pas lahiran ya bener-bener memang nggak ada suara. Biasanya kan kalau bayi saya juga ngeblank ya mungkin pada saat itu, perasaannya campur aduk. Jadi waktu nggak kepikiran lagi, oh iya kalau anak bayi kan lahiran itu pasti nangis, ini nggak nangis, diem aja gitu. Terus saya juga nggak bisa ngomong apa-apa, cuma ngeliatin aja, nggak bisa berkata apa-apa. Udah habis dari situ ngeliat anakku digendong sama ini perawat gitu, aku langsung nggak sadar lagi. Sadar itu subuh. Ternyata itu kata suami, dia habis antri darah bolak-balik itu 7 kantong, dapat 7 kantong, sementara butuhnya 8 kantong darah. Tapi dapatnya 7 ya alhamdulillah. Pasnya darah ke-7 itu saya sih udah sadar gitu, dan pucet banget itu. Katanya memang saya kehilangan darah itu hampir 2500 cc. Jadi ya masih untung, alhamdulillah selamat. Cuma waktu itu memang benar-benar bingung, ya sedih campur aduk lah segala macam, mau nangis juga perutnya sakit gitu, nggak bisa. Jadi bener-bener ditahan, dirawat di rumah sakit lagi tuh selama seminggu, baru dibolehin pulang. Jadi mau nangis, perasaan campur aduk, depresi mungkin ya waktu itu. Nggak bisa juga karena kan di rumah rame, tamu segala macam. Pas sudah sebulan bener-bener udah sepi, baru saya luapin semuanya. Itu udah hampir kayak orang gila ya, stres namanya baru mempunyai anak pertama. Nunggunya juga ya nggak terlalu lama, tapi lumayan lama juga sih, bikin deg-degan ya. Nunggunya sekitar 6 bulan juga tuh, nunggu waktu kosong habis merit, langsung hamil itu nunggunya 6 bulan. Nah itu juga setelah minum ini ramuan, istilahnya setelah promil baru bisa berhasil. Nanti untuk promilnya bagaimana bisa aku ceritain lagi di video selanjutnya. Terima kasih udah dengerin curhatan aku. Kalau misalnya ada pengalaman yang sama atau ada info-info yang lain yang mau dikasih tahu, komen aja di bawah. Terima kasih.